Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Baik, absen sudah keluar ya, silakan kalian isi dan seperti biasa akan saya tutup setelah kuliah selesai. Oke, saya sudah bagikan sejak kemarin materi perkuliahan kita hari ini. Itu artinya saya sudah husnuzon, sudah positive thinking bahwa kalian sudah membaca, ya. Meskipun nanti faktanya ada yang masih belum memahami. Sebenarnya materinya singkat, materi tentang konsep kafa'ah, ya. Nah, sekarang saya tidak lagi perlu membaca itu, karena saya sudah hakul yakin kalian sudah memahami dengan baik. Maka dari itu saya akan cross check materi ini. Materinya singkat. Pengertian kafa'ah itu apa? Kemudian apa itu perkara-perkara khusus, dan yang ketiga hukum kafa'ah. Singkat, tidak banyak. Saya akan tanya. Yang pertama saya akan tunjuk siapa ini perempuan. Ini berapa baris ini? 1, 2, 3 baris. Oke, baris pertama nomor 4 dari sebelah kiri. Silakan. Siapa namanya? Hani. Hani, oke Hani, coba jelaskan pengertian kafa'ah secara bahasa. Nggak usah lihat dong. Hah? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya? Hah? Ya, jangan dibuka. Udah hafal, udah dihafalin kok dibaca. Al mumasalatu atau al musawatu. Oke. Sedangkan secara istilah apa itu? Kafa'ah. Ayo. Masih lihat lagi. Lupa. Tidak bisa ya. Bilang aja Pak, tidak ingat saya Pak. Blank. Oke, baik. Berikutnya baris kedua nomor 5 dari sebelah kanan. Yo, siapa namanya? Dina siapa? Siapa namanya? Dina. Ya silakan Dina. Secara istilah apa itu kafa'ah? Ayo udah usah lihat, masa ngelihat. Terus itu kan secara bahasa, secara istilah. Hah? Oh cuma gitu. Kayak orang batuk jawabannya, batuk. Potong. Yuk.
Tuh. Cuma itu doang. Masih kurang. Hina, kurang sempurna. Oke, baris ketiga nomor 2 dari sebelah kiri. Siapa namanya? Hah? Fahrul Muzaki. Silakan Fahrul. Sama. Iya, yuk. Ya, jangan lihat. Ayo, hadap ke atas. Mukanya saya lihat, mata saya dilihat. Ayo, ayo. Merasa berat. Apanya yang berat? Nggak ada kalimat berat kok di situ kok. Hah? Nggak ada istilah berat, nggak pakai istilah berat. Di modul saya nggak ada kata-kata berat kok. Ntar mau baca dulu saya Pak. Nggak bisa. Nah ya. Oke, perhatikan saya jelaskan. Kafa'ah itu secara bahasa adalah al-mumatsalatu atau al-musawatu. Artinya apa? Setara, sama, sederajat gitu ya. Seimbang, sebanding. Ya, wes. Sedangkan secara istilah, kafa'ah adalah al-mumatsalatu bainaz zaujaini daf'an lil 'ari fi umurin makhsusatin, yaitu kesederajatan, keserupaan di antara suami dan istri dengan tujuan, atau keserupaan dalam hal apa? Dalam urusan-urusan khusus atau dalam perkara-perkara khusus dengan tujuan agar mereka terhindar dari aib. Bukan berat, aib. Nah, maksudnya gimana? Jadi ya kalau mau menikah, mau mencari pasangan hidup, maka wali atau siapapun yang berkeinginan mencari jodoh, maka boleh Islam mengakomodir untuk mencari pasangannya berdasarkan kriteria tersendiri yang dianggapnya itu sama dan selevel dengan calon istri. Itu ya. Jadi kalau istri cari calon pasangan hidup ya cari yang sederajat. Dan itu ada tujuannya supaya mereka nanti dalam mengarungi rumah tangga bisa menghindari adanya aib. Maksudnya aib apa? Ya kayak gosip. Dirasanin, kata orang Jawa, dirasanin sama orang-orang teman tetangga. Ih, suaminya cuma lulusan SMP, istrinya SH lulusan UIN Banten. Kok pantas suaminya cuma lulusan SMP dapat istri yang hebat, sarjana hukum SH, nggak level itu kan. Itu jadi bahan gosip setiap hari, setiap saat oleh orang-orang yang mengetahui fenomena ini, gitu loh. Makanya Islam memberikan kemudahan dengan cara apa? Adanya kafa'ah, bahwa seorang suami harus sekufu atau sederajat, selevel dengan istrinya. Makanya itu kafa'ah. Ya. Nah, tadi ada di istilah itu ada kata fi umurin maksusatin. Setara dalam hal apa? Urusan-urusan tertentu atau perkara-perkara khusus. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan perkara-perkara khusus? Ya, jelas ya pertanyaan saya ya, nggak usah diulang lagi ya. Oke. Apa perkara-perkara khusus itu? Seperti yang di modul. Oke, silakan dijawab. Nomor 3, baris ketiga, nomor 1 dari kanan. Yo, siapa itu? Taufik ya? Silakan Ustaz Taufik, Wong Semarang ki, apa? Wong Jawa ki. Yo, monggo.
Ya jangan lihat dulu dong, Mas Taufik. Kan udah belajar. Ah? Dalam kapa? Kava. Ah, bukan kava. Kava lain lagi. Kava. Ah, yuk. Emang ada modul kayak begitu. Wow, emang ada wow gitu. Enggak ada sarjana hukumnya kok di modul saya. Enggak yang wow gitu. Coba sesuai dengan modul dong, jangan ngada-ngada, yang ngarang-ngarang. Enggak baca berarti ini Kang Taufik ini. Iya, udah baca modulnya. Yuk, berikutnya. Baris kedua, nomor 4 dari kiri. Yuk, namanya siapa? Amel. Silakan Amel. Apa jawabannya? Masih nanya pertanyaan. Ayo, ini repot lagi nih, masih mau nanya pertanyaannya. Aduh, yuk silakan. Ayo, Amel. Seragam, maksudnya? Masa gitu? Di modul saya memang begitu jawabannya. Ah, yang benar, salah, Amel. Iya. Oh iya, enggak. Yo, apa? Neng Amel, Faktor agama dan keadaannya. apa itu? Apa itu? Maksudnya apa itu? Enggak, bukan itu. Salah kamu. Yuk, satu lagi. Baris pertama, nomor 7 dari kiri. Yo, namanya siapa? Ayu, silakan Ayu. Um, Yang pertama dengan adanya faktor agama yang Bapak tadi jelaskan kayak adanya kecacatan dalam rumah tangga kan. Misalnya gara-gara kita nggak seraksi gitu sama suami kita misalnya. Jadi adanya air dari tetangga kayak bapak itu. Terus menjelaskan itu harus sesuai dengan isi modul loh ya. Ingat, saya minta sesuai dengan modul. Masa modul begitu jawabannya? Apa yang dimaksud dengan perkara-perkara khusus? Jawabannya langsung itu. Karena faktor adanya air. Ya masa gitu? Ada penjelasan, ada agama, enggak gitu. Oke, dah saya jelaskan. Enggak ada yang bisa jawab ini. Padahal itu kan modul singkat ya. Cuma berapa halaman. Saya banyakin gambar supaya ceria, bacanya enak gitu loh. Saya kasih warna, saya kasih gambar, ada kacamata segala, itu kan biar enak dibaca. Supaya tidak boring, bacanya tidak bete, tidak bikin pusing, biar enak. Bacanya kan enak kan ya, kalau modulnya kayak begitu ya, ceria gitu. Lain kali kalau gini ya, lain kali di materi-materi lain, kalau misalnya saya ngirim modul sebelum hari H kelas, itu tandanya nanti saya di kelas tidak akan banyak ngomong atau tidak akan banyak bicara. Tapi justru kalian yang bicara. Ingat ya, nanti kalau suatu saat nanti materi apa, saya kirim modul sehari sebelumnya, itu berarti tandanya yang bahas kalian, bukan saya. Ya. Ingat, hati-hatiin lah ya. Oke. Apa yang dimaksud perkara-perkara khusus? Jawabannya gini, ada pandangan ulama yang berbeda ketika melihat
pengertian apa saja isi dari perkara-perkara khusus itu. Nah, menurut mazhab Malikiyah, yang dimaksud perkara-perkara khusus itu adalah satu agama. Jadi orang kalau mau menikah mutlak cari yang seagama. Nggak boleh yang satunya Islam, yang satunya Buddha, yang satunya Kristen, yang satunya Katolik, yang satunya Hindu dan lain sebagainya. Nggak boleh. Semua agama itu satu. Halo? Masih ada kelas nih, Sarah. Iya, masih ada kelas itu ya, ntar lagi ya. Udah selesai urusannya. Ya. Satu, faktor agama. Jadi tidak boleh orang beda agama bersatu dalam perkawinan, tidak boleh. Yang kedua, karena faktor adanya aib atau cacat. Maksudnya gimana? Kalau misalnya mazhab Maliki itu kan memang terkenal sebagai mazhab yang lebih mengutamakan pernikahan tanpa adanya penyakit. Ya, tanpa adanya penyakit. Kalau ada penyakit maka tidak sah menurut mazhab Malikiyah. Termasuk juga dalam mencari jodoh, dalam mencari pasangan, mencari kekufuan. Kalau misalnya suaminya punya cacat, misalnya dia bekerja di pabrik cairan kimia di mana tuh di mana Cilegon tuh, Chandrasi, pabrik kimia yang tingkat kerawanan kerjanya tinggi sekali. Bisa jadi orang yang bekerja di sana mengalami cacat. Kenapa? Karena berinteraksi dengan cairan kimia yang berbahaya. Sehingga mungkin saja orang yang bekerja di sana itu mengalami gangguan fisik, misalnya sakit atau mungkin terkontaminasi cairan kimia yang berbahaya. Makanya gajinya mereka tinggi. Kenapa? Ada asuransinya, ada apa? Perlindungannya, ada jaminan keselamatan kerja dan lain sebagainya. Gajinya tinggi, tapi ya resikonya juga tinggi. Nah, si istri dapat calon suami seperti ini. Tidak kufu ini Pak, karena apa? Dia bekerja di Chandra Asri, itu pekerjaannya berat dan resiko tinggi, bisa jadi dia terkontaminasi dengan zat yang berbahaya. Bisa jadi nanti kalau punya anak dengan dia, anaknya autis, anaknya mengalami gangguan perkembangan otak. Nggak mau saya Pak. Nah, adanya aib ini bisa menjadi alasan pernikahan itu bisa dibatalkan, bisa digagalkan. Pencalonan pasangan ini bisa digagalkan. Kenapa? Karena ada aib. Karena mazhab Maliki itu bisa menjadi alasan tidak jadinya sebuah perkawinan. Karena ada aib. Gitu ya. Nah, itu mazhab Malikiyah. Sedangkan mazhab jumhur ulama mengatakan faktor khusus yang dimaksud itu adalah satu, agama. Kedua, nasab. Ketiga, hurriyah atau kemerdekaan atau bukan budak. Dan yang keempat apa? Pekerjaan. Pekerjaannya apa? Kalau memang layak menjadi pasangan hidupnya itu bisa. Itu kafaah. Nah, mazhab Maliki mazhab Hanafiyah menambahkan apa? Faktor harta. Jadi itu yang dimaksud dengan faktor-faktor khusus atau fi umurin maksusotin, perkara-perkara khusus tadi. Dicari, makanya kalau mau menikah cari yang karena agamanya itu mutlak ya, tidak boleh tidak. Atau cari yang hartanya, cari yang tidak punya cacat, baik cacat permanen ataupun cacat non permanen, tidak punya aib seperti itu. Kemudian cari yang pekerjaannya bagus, kemudian cari yang merdeka atau tidak pernah menjadi budak selama hidupnya. Dan yang Hanafiyah menambahkan cari yang hartanya ya sederajat dengan dia. Nah, itu cara mencari orang yang sekufu dengan kita sebagai orang yang mau menikah, ya. Nah, itu umurin maksusotin. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir, bagaimana hukumnya kafaah yang terakhir.
bagaimana hukumnya kafa'ah atau bagaimana kita menggunakan kafa'ah sebagai dasar menikah atau mencari alasan untuk menikah. Apakah boleh atau tidak? Ulama beda pendapat. Bagaimana melihatnya itu? Jelas ya pertanyaan saya ya? Oke, sekarang baris kedua, nomor 2 dari kanan. Siapa? Namanya siapa? Hah? Fitri. Ya, silakan Fitri. Ayo. Oh, kaget-kaget. Lah, saya tadi kan sudah nanya, sudah jelas belum? Yang baik. Oke, saya ulangi. Bagaimana hukum menggunakan kafa'ah? Atau bagaimana hukumnya kafa'ah diterapkan dalam perkawinan? Jelas ya? Yuk, jawab. Neng Fitri, silakan. Hah? Terus? Boleh gimana? Hah? Neng Fitri, kumaha? Ya kalau memang nggak bisa, bilang nggak bisa, Pak. Jujur aja lah. Ah. Oke, berikutnya baris ketiga, nomor 3 dari kiri. Nama siapa? Ita. Hah? Gita. Oke, Gita silahkan. Baik syariat. Hah? Cuma itu. Cuma itu. Ayo teruskan. Kelihatan enggak baca ya kita ya? Enggak baca ya? Nah, enggak jelas kok. Enggak sampai rampung. Hah? Ya, sudah. Terakhir. Baris pertama, nomor 5 dari kiri. Siapa namanya? Rizka. Rizka, silakan. Kurhi. Nah. Mereka berpendapat bahwa kafa'ah sama sekali bukan syarat sah. Syarat sah. Ulama Hasan al-Basri, As-Sawri, Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa kafa'ah bukan sama sekali syarat pernikahan, baik syarat sah maupun syarat kelaziman. Yang kedua, menurut jumhur ulama syarat kelaziman tapi tidak termasuk syarat sah. Ya, ya itu betul. Itu ya, dibaca, dipelajari. Oke, saya ulangi. Jadi, bagaimana pandangan ulama mengenai hukum kafa'ah? Sah atau tidak, gitu kan ya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama dari kelompok As-Sauri, Hasan al-Basri, dan Al-Qurhi yang menyatakan bahwa kafa'ah itu bukan syarat pernikahan, baik syarat sah ataupun syarat kelaziman. Nanti ya penjelasan mengenai syarat sah, syarat
akad, syarat pelaksanaan akad, syarat kelaziman itu nanti akan dijelaskan di materi syarat nikah. Jadi bukan sekarang biasanya. Jadi di sini hanya menjelaskan bahwa kafa'ah itu bukan syarat pernikahan, baik syarat sah ataupun syarat kelaziman. Tetapi menurut jumhur ulama imam empat mazhab ya, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah itu menyatakan bahwa kafa'ah itu menjadi syarat kelaziman, bukan syarat sah. Artinya bagaimana? Kalau syarat kelaziman jika tidak terpenuhi maka tidak masalah, tetap dilaksanakan akad nikah. Akad nikahnya tetap sah walaupun syarat kelaziman tidak terpenuhi. Tapi kalau syarat sah tidak terpenuhi, bagaimana hukum akadnya? Batal, tidak sah. Nah, salah satu syarat kelaziman itu adalah harus kufu pasangan suami istrinya. Jadi kalau menurut mazhab imam yang empat, mazhab yang empat, itu boleh dipakai. Boleh juga tidak dipakai, karena cuma menjadi syarat kelazim. Ya. Nah, itulah pandangan ulama mengenai hukum dari kafa'ah. Nah, selesai ini sudah. Tidak ada lagi materi. Oke, sebelum saya lanjutkan dengan pengumuman, silakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan sampaikan satu pengumuman penting. Silakan kalian buka Google Classroom-nya. Silakan. Sudah dibuka ya. Sekarang kita lihat. Saya sudah rilis pengumuman terkait UTS. Perhatikan bahwa UTS akan dilaksanakan minggu depan pada tanggal 26 Oktober. Ya, 26 Oktober. Jam 9:10. Seperti jadwal kuliah. Memang ini ada perbedaan dengan jadwalnya fakultas. Fakultas mengumumkan UTS akan dilaksanakan tanggal 31 Oktober sampai 4 November. Ya, itu ya. Tapi saya kok lebih awal, Pak? Ya, karena saya mengikuti SK Rektor tentang kalender akademik. Kalau di situ di SK Rektor tuh masih pakai tanggal 20 Oktober sampai 26. Sekarang besok harusnya ada UTS kalau menurut kalender akademik. Tapi tidak tahu karena mungkin kemarin kan ada PBAK. PBAK-nya ditaruh di tanggal 5 Oktober. Padahal 5 Oktober sudah harus kuliah harusnya. Jadi ya sudahlah. Tidak apa-apa. Tapi saya juga sudah terlanjur menyiapkan materi, sudah terlanjur apa itu namanya? Kemarin apa? Merapel mata kuliah, mengambil materi sehingga karena memang sengaja semuanya saya persiapkan untuk supaya tanggal 20 sampai 26 kita akan melakukan UTS. Tapi ternyata pengumumannya berbeda. Fakultas mengumumkan tanggal 31 sampai 4 November. Sudah terlanjur, tidak apa-apa. Jadi tetap minggu depan kita UTS dengan jumlah dengan pelaksanaannya dilakukan secara ini perhatikan online tapi pengawasannya secara offline. Jadi gimana maksudnya Pak? Jadi ujian tetap online, mengerjakan melalui Google Form, tetapi pengerjaannya di kelas ini dan saya awasi. Jadi bukan kayak tahun-tahun kemarin ujiannya online full atau mutlak online.
Sehingga apa yang terjadi? Ya ada kemungkinan ada udang di balik batu gitu ya. Ada ya tinggal bukan kayak ujian, ya kayak cuma mindahin tulisan dari tempat lain ke soal, ke lembar jawaban. Ya. Nah, untuk menghindari itu, maka besok atau minggu depan kita akan melaksanakan UTS secara online, tetapi dilakukan di sini di kelas dan saya awasi. Gimana nanti? Nanti ruangan ini akan disetting. Kalian belum pernah mengalami ujian offline kan ya? Karena dulu waktu kalian PBAK masih kondisi pandemi sehingga tidak ada pertemuan tatap muka ya. Jadi kalian belum punya pengalaman ujian ala kehidupan normal, ala kampus. Jadi begini, nanti ujiannya apa? Kursi ini akan ditata. Ini sebelum saya masuk jam 9 kurang saya akan masuk lebih awal. Saya tata dulu nih, jadi jangan ada begini. Ditata sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 7, sekitar 7 baris. Ini diambil, ditepikan 7 baris dan belakangnya mengikuti. Artinya ada jarak di antara sesama teman supaya tidak terjadi pengerjaan yang kolaboratif, tidak ada. Kolaborasi itu hanya dilakukan di luar, bukan di ruang ujian. Kalau ujian nafsi-nafsi, individual, gitu ya. Kemudian nanti siapkan alat ujiannya, tapi bukan alat tulis, nggak usah khawatir, karena kita murni online, tidak menggunakan kertas. Kalau zaman dulu kan saya menyerahkan soal ke fakultas, nanti fakultas akan menggandakan, dan kemudian fakultas mengembalikan kepada saya dalam bentuk apa? Sudah dicetak soal-soalnya sejumlah mahasiswa, kemudian dimasukkan lembar jawaban. Nanti dilampirkan juga absen. Sekarang tidak. Saya akan online semuanya. Jadi nanti siapkan alat ujian. Apa alatnya? HP atau yang punya laptop dibawa. Saya tanya, yang punya laptop sini berapa orang? Yang punya laptop atau komputer jinjing, ada nggak yang punya di sini? Hah? Ini calon banker ini kok nggak ada yang punya laptop ini gimana ini? Calon konsultan ekonomi syariah nggak ada yang punya laptop gimana ini? Hah? Berapa orang? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 14. Ya. Yang punya laptop dibawa. Ya, dibawa. Kalau misalnya tidak punya laptop enggak apa-apa. Yang tidak punya enggak apa-apa, siapkan HP-nya. Dan usahakan HP-nya terkoneksi atau HP laptop usahakan terkoneksi dengan baik ke internet. Yang kuotanya habis segera diisi. Atau bagi tethering boleh. Siapa yang mau sodakoh tethering boleh, silakan. Ya, sodakoh kuota, ya, silakan. Yang penting besok siap dan usahakan kalian tidak ada masalah dengan akun email kampusnya. Ya, ada nggak yang bermasalah dengan akun email kampus? Hah? Nggak ada ya? Kenapa? Kenapa? Nah, udah ada izin. Kalau absen sudah diizinkan. Kalau absen sudah diizinkan, sudah ya berarti sinyal bukan karena tidak diizinkan. Hah?
Tapi teman-temannya bisa kan? Nah, berarti bukan karena tidak diizinkan, tapi karena sinyal. Iya, mungkin kuotanya habis kali dibayar. Pokoknya gini ya, usahakan besok tanggal 26 kalian bisa mengakses email kampus dan bisa masuk ke Google Classroom. Usahakan. Kalau enggak bisa coba dicoba terus sampai bisa. Atau mungkin karena faktor kartu yang enggak jelas. Milik siapa? Enggak, saya tidak pernah memblok siapapun yang mau masuk absen atau mau masuk Google Classroom. Enggak ada yang saya blokir. Tetap semua bisa. Catatannya yang penting kalian hafal dan tahu alamat emailnya dan passwordnya. Yang penting itu. Ya, saya tidak pernah memblokir dan tidak saya tutup. Yang penting mahasiswa SD selama dia tercatat sebagai mahasiswa SD dan bisa mengakses Google Classroom ya sudah bisa. Yang penting emailnya jelas. Tolong ya minggu depan harus segera bisa. Nah, kemudian jumlah soalnya sebanyak 13 soal. Terdiri dari 10 benar salah atau true false dan 3 itu esai. Tolong nanti ketika esai kalian mengerjakannya secara mandiri ya, bukan copy paste dari tempat lain. Karena ini pengalaman saya mengelola kelas online itu kayaknya ketika UTS, UAS itu pada mirip semua jawabannya itu. Saya enggak tahu pakai ilmu apa itu. Ilmu dukun mana itu saya enggak tahu. Ilmu internet. Ya tolong itu diantisipasi. Jadi nanti saya akan berkeliling ke ruangan ini, akan saya cek satu-satu siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur. Kalau ketahuan memindahkan tulisan dari tempat lain ke lembar Google Form, ya langsung saya diskualifikasi. Langsung saya catat namanya siapa, A, NIM-nya sekian, saya blok. Tugasnya saya blok, bisa itu. Saya tolak, karena ketahuan nyontek. Jadi tolong saat ujian berlangsung jangan ada membuka website lain atau membuka PDF saya. Jadi murni yang dibuka adalah soal UTS. Jadi tidak boleh buka-buka. Ya. Dan waktunya adalah 30 menit. Jadi dari jam 9:10 sampai 9:40. Dan kalau sudah lewat jam 9:41 sudah tidak bisa karena sudah saya kunci itu. Jadi tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pak, kok cuma sedikit waktunya, Pak? Ya itu sudah saya pertimbangkan. Sebab kan yang soal 1 sampai 10 itu kan benar salah. Itu cepat, itu 5 menit selesai itu. Saya deh, 5 menit selesai. Terus yang soal esai 11 sampai 13, ya itu agak butuh waktu. Mungkin sekitar 20 menit lah. Jadi cukup kan ya 30 menit. Bahkan kelebihan itu. Iya, kelebihan. Dan tolong bekerja sama itu tidak boleh selama UTS berlangsung. Dan dilarang melakukan copy paste jawaban dari tempat lain. Soal UTS hanya bisa dikerjakan dengan akun email resmi dari kampus yang berdomain @uinbanten.ac.id. Di luar itu misalnya @gmail.com atau mungkin @yahoo.com tidak bisa. Hanya bisa yang berdomain uinbanten.ac.id. Dan harus dikerjakan di sini ya. Enggak boleh. Pak, saya sambil kerjakan di rumah, Pak. Oh, enggak bisa. Harus di sini. Jadi kalau ada yang berhalangan hadir, ya berarti dia harus UTS susulan, bukan UTS online yang tanggal 26. Nanti akan saya buatkan forum tersendiri
kesempatan bagi yang tidak bisa UTS itu untuk melakukan ujian UTS susulan. Ya. Ya, ini karena kita sudah bebas dari pandemi, sudah bersih dari situasi pandemi, jadi ya kuliahnya apa? Ujiannya offline. Saya kira itu penjelasan saya mengenai UTS. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Hah? Nggak ada? Oke, ya sudah kalau nggak ada. Oke? Tapi kalau sebelumnya tadi 30 menit ya, kalau misalkan Apa-apa? kan tadi pengerjaan 30 menit. Iya. Nah, kalau misalkan nanti pas mau pengumpulan ada kendala internet itu atau nggak bisa disubmit, soalnya kan kayak misalkan tadi si Najwa nggak bisa absen, karena kan itu juga termasuk kendala. Kalau misalkan itu gimana? Makanya itu faktor sinyal. Jadi tolong ya, sekarang saya tanya, di sini yang pakai kartu XL banyak nggak? Banyak ya, cuma satu. Kartu XL, kartu Telkomsel, banyak ya. Kartu Indosat, kartu Smartfren. Saya tanya ya, Smartfren bagus nggak? Fitri, bagus. Kartu XL bagus nggak? Bagus. Telkomsel, bagus. Indosat, Indosat. Saya pakai kartu Indosat. Saya pakai Indosat. Kadang kalau Indosat itu bagus. Sekarang ini tumben lagi bagus ini. Tumben. Tumben lagi bagus. Ini lancar-lancar saja nih. Saya pakai WiFi. Pakai Zoom. Ini lancar ini. Tidak ada putus-putus dari tadi. Ya kalau misalnya tanggal 26 itu bagus ya syukur. Tapi kalau tidak, tolong yang pakai kartu Indosat minta tolong numpang ke tethering temannya. Gitu ya. Itu yang tadi siapa namanya? Kamu apa kartunya? Ah, itu dia. Iya, ini memang lagi bagus ini. Tapi kadang tempo-tempo tuh kadang hilang. Sebulan yang lalu kadang hilang. Kalau bulan lalu kadang hilang. Iya. Nah, tolong diantisipasi ya. Tolong diantisipasi. Oke, seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada kendala submit, nanti kita ngomongkan pada saat hari H ujian. Kan saya ada di situ. Nanti bisa dicek. Ya, tolong kalau sudah mau submit atau mau selesai itu lihat dulu ke saya, Pak, ada masalah ini, Pak. Sampaikan ke saya supaya bisa dicari jalan keluarnya. Gitu ya, Taufik ya, jelas ya. Oke. Ada lagi? Sudah. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada hari ini dan semoga minggu depan kita bisa melaksanakan UTS dengan baik dan lancar. Dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.